disampaikan sendiri khusus untuk oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Yang kedua, Pangdam Jaya akan menyampaikan perkembangan penggantian dan ganti rugi, mungkin masih ada, akan disampaikan. Yang ketiga, Kepala RSPAD akan menyampaikan perkembangan kondisi pasien yang dilawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Yang keempat, dan POM TNI akan menyampaikan perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan oknum TNI lainnya di luar TNI Angkatan Darat. Rekan-rekan media sekalian, kami akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 24.00. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Prada MI saat ini sudah pada tahap pemberkasan. Insya Allah minggu ini paling lambat awal minggu depan berkasnya tersangka Prada MI sudah akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 08 Jakarta. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Jajaran Polisi Militer TNI Angkatan Darat dengan Pomdam Jaya per hari ini akan menyampaikan perkembangan proses penyidikan sebagai berikut. 1. Yang sudah dilakukan pemeriksaan sampai hari ini sebanyak 95 orang personil terdiri dari 39 satuan. 2. Jumlah tersangka oknum TNI Angkatan Darat saat ini sebanyak 58 orang dari 26 satuan. 3. Sebanyak 5 orang personil dimintai keterangan. Dari 5 orang personil tersebut, 1 orang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan yang sisanya tetap dilakukan pendalaman tentang pelibatan di dalam kasus tersebut di atas. 4. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka yang terlibat dengan saksi-saksinya dan alat buktinya dalam rangka untuk menata dan melengkapi berkas perkara nantinya. 5. Penyelidikan masih terus berjalan sampai perkaranya semua selesai, tuntas, dan berkas perkara dilimpahkan ke auditor militer. Sekali lagi, kami minta kepada seluruh masyarakat yang masih ada informasi yang tersimpan sampaikan kepada saya atau kepada tim untuk membantu menuntaskan segala sesuatunya. Pada pagi ini kami akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus pengerusakan Polsek Ciracas dan beberapa TKP yang lainnya.
Yang pertama, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Puspom TNI beserta Puspom Angkatan Laut dan Puspom Angkatan Udara, jumlah yang sudah diperiksa sampai dengan tanggal 22 September adalah sebanyak 20 orang. Dengan perincian dari Oknum Prajurit TNI Angkatan Laut yang diperiksa 11 orang, kemudian dari Oknum Prajurit TNI Angkatan Udara diperiksa 19 orang. Dari 20 orang yang sudah kita periksa, kita tetapkan tersangka sebanyak 8 orang. Dengan perincian 7 orang tersangka dari Oknum Prajurit TNI Angkatan Laut dan 1 orang Oknum Prajurit dari TNI Angkatan Udara. Yang kedua, selanjutnya Puspom TNI beserta Puspom Angkatan melakukan lanjutan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus Ciracas dengan mendalami ataupun mengungkap tersangka lainnya yang belum terungkap seperti yang tertera di dalam beberapa bukti-bukti yang kita miliki. Kita punya ada rekaman, kemudian ada foto, kemudian ada data HP. Kita berusaha, sedang bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengungkap siapa saja yang ada di bukti-bukti tersebut. Yang ketiga, secara global, secara umum, sampai dengan saat ini oknum prajurit yang sudah diperiksa berjumlah 120 orang dari AD, AL, dan AU. Kemudian telah ditetapkan tersangka, saya ulangi lagi, yang diperiksa jumlah 125 orang, ditetapkan tersangka sebanyak 66 orang, dengan perincian dari Angkatan Darat, Oknum Prajurit Angkatan Darat 58 orang, kemudian dari Oknum Prajurit TNI Angkatan Laut 7 orang, dan dari Oknum Prajurit TNI Angkatan Udara 1 orang. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.